Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas dua puisi yang menarik nih, yaitu puisi berjudul Hutan 1000 Hektar dan puisi berjudul Jalan-Jalan. Nah, apa sih yang membuat puisi ini itu begitu unik? Nah, kita akan membahas dari segi makna, unsur-unsur fisik, dan persamaan dari kedua puisi ini. Tapi sebelum itu, kita akan mendengar isi dari puisi ini. Jalan-jalan. Seorang anak di dalam kereta didorong ibunya. Anak bertanya, "Kemana kita pergi, ibu?" Jawab ibu, "Keliling-keliling saja." Anak melihat bola-bola dan balon-balon di toko mainan. Ibu mengamati berbagai rupa biskuit Itali di balik kaca. Anak menonton mobil dan sepeda yang berseliweran di jalan. Ibu membaca sebuah pengumuman tentang karnaval. Anak melihat anjing lewat dan boneka jerapah yang jatuh di jalan. Ibu bersapa dengan tetangga tentang cuaca. Anak mengamati poster-poster film di bioskop. Ibu juga. Anak melihat dan menunjuk lampu yang baru saja dinyalakan. Ibu berkata kepada anak tentang gelap yang sudah dekat. Anak menunjuk sekelompok burung-burung melintas langit senja. Ibu berkata, "Sudah waktunya kita berbalik pulang." Anak bertanya, "Besok keliling-keliling lagi?" Ibu mengangguk, mendorong kereta lebih cepat. Hutan 1000 hektar. Di sebuah hutan 1000 hektar, pohon-pohon pinus beranak pinak. Sungai mengalir seperti air susu ibu yang baru beranak. Di malam hari, gelepar sayap burung hantu menambah sunyi. Di pagi hari, lebah-lebah mendorongkan janji manis untuk satu hari. Toing, 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 Kanga melompat-lompat mengelilingi hutan. Ru tertawa-tawa di dalam kantong ibunya. Toing, 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 Kanga menyusuri sungai berliku yang membelah hutan. Ru terlelap di kantongnya. Toing, 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 Kanga menyeberangi jembatan. Ru terbangun deras teriak di bawahnya. Toing, 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 Kanga menghindari rumput-rumput liar berduri. Ru mencoba menangkap dan hampir jatuh dari kantongnya. Toing, 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 Kanga mencabuti dedaunan untuk makan. Ru mengunyah, duduk manis di dalam kantongnya. Toing, 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 Kanga menyanyi dan menari bersama makhluk hutan. Ru bertepuk tangan melompat bergantian. Toing, 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 Ru menguap. Kanga lupa kakinya di mana. Malam datang awal di utara. Kanga menunggu bualan burung-burung hantu diiringi sitar. Hanya darinya, ia tahu rupa dunia di luar hutan 1000 hektar. Oke, mungkin Brenda di sini bisa jelasin dulu ya puisi ini dari segi tema atau gaya puisinya. Puisi seringkali jadi cara yang sederhana, namun dalam untuk menangkap momen, emosi, dan juga keindahan. Nah, dua puisi yang akan kita bahas ini mempunyai gaya dan tema yang berbeda-beda, tapi sama-sama mengajarkan kita sesuatu tentang kehidupan. Yang pertama itu ada puisi Hutan 1000 hektar. Puisi ini menggambarkan keindahan alam hutan. Lalu ada puisi yang berjudul Jalan-jalan. Puisi ini lebih menggambarkan latar kehidupan di perkotaan. Walaupun mereka berbeda-beda, ternyata keduanya punya makna dan elemen yang hampir mirip loh. Oke, kalau gitu mungkin bisa dijelasin bagian persamaan maknanya ya buat Evelyn. Nah, jadi sebenarnya kedua puisi ini tuh memiliki makna dan pesan yang sama, yaitu tentang menghargai keindahan lingkungan sekitar. Nah, pada puisi Hutan 1000 hektar, kita tuh diajarkan untuk menikmati keindahan alam dengan segala kehidupan di dalamnya. Dan juga puisi ini tuh mengajarkan kita bahwa dalam hidup, ibu akan selalu melindungi dan menemani kita dalam segala situasi. Sementara pada puisi Jalan-jalan dijelaskan dari sudut pandang seorang anak kecil yang akan selalu didampingi ibunya untuk mengelilingi sebuah kota. Nah, di sini tuh kita dijelaskan bahwa ibu itu akan selalu setia menemani kita dalam segala situasi. Jadi sebenarnya kedua puisi ini tuh sama-sama mengajarkan kita untuk memperlihatkan detail-detail kecil yang mungkin sering kita lewati. Oke, lumayan menarik ya. Jadi kedua puisi ini tuh ternyata sebenarnya punya pesan yang sama gitu. Kalau kita tuh harus menghargai keindahan lingkungan sekitar kita.
Mungkin kita bisa lanjut dari segi unsur fisik puisi ini ya. Mungkin bisa dibahas, Excel. Lihat dari unsur fisiknya itu, kedua puisi ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya yang pertama itu di tipografi. Di puisi Hutan 1000 Hektar itu dia cenderung bait-baitnya itu lebih pendek dan lebih repetisi. Contohnya kayak toing gitu. Berbeda dengan puisi Jalan-Jalan, dia itu lebih linear dan naratif, sehingga itu dia bisa mengikuti perjalanan si anak kecil. Nah, yang kedua itu bunyi dan diksi. Di puisi Hutan 1000 Hektar, dia itu penuh dengan ritme ceria. Berbeda dengan puisi Jalan-Jalan yang dia itu lebih menggambarkan detail kota dengan sederhana itu. Nah, yang terakhir itu ada citraan. Nah, kedua puisi ini dia punya itu citraan yang kuat gitu. Contohnya di puisi Hutan 1000 Hektar itu kita bisa membayangkan pohon-pohon dan sungai. Sedangkan yang di puisi Jalan-Jalan kita seolah membayangkan kayak bawah warna-warni, lampu kota sama poster film. Oke, lumayan menarik ya. Mungkin di contoh diksinya itu di Hutan 1000 Hektar itu kayak dia tadi menggunakan kata-kata seperti melompat-lompat atau tertawa-tawa, dimana ini membuat suasananya jadi imajinatif. Sedangkan di puisi Jalan-Jalan itu tadi ada kata-kata seperti balon-balon dan poster filmnya yang lebih realistis dan mendetail gitu. Jadi kita punya gambaran yang pasti. Menarik. Mungkin kita bisa lanjut ya. Untuk berikutnya ada di tema, nada, dan sikap penyairnya ini terhadap puisinya ya. Mungkin bisa dibahas, Deus. Kalau bicara tema, kedua puisi ini tuh sebenarnya mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan, tapi dalam perjalanan bukan melalui tujuan. Di dalam puisi Hutan 1000 Hektar, puisi tersebut memiliki makna perjalanan seorang ibu dan anak di dalam hutan yang menggambarkan eksplorasi alam yang penuh dengan petualangan. Sementara itu, di dalam puisi Jalan-Jalan memiliki makna perjalanan keliling kota bersama ibu yang menjadi pengalaman kecil yang bermakna. Sekarang kita masuk dari segi nada. Puisi Hutan 1000 Hektar mempunyai nada yang ceria dan juga penuh semangat. Sedangkan puisi Jalan-Jalan memiliki nada yang lebih tenang, reflektif, dan juga penuh rasa ingin tahu. Dan sikap penyair di kedua puisi ini sama-sama mengajak kita untuk menghargai kehidupan, baik itu dalam bebas maupun di lingkungan sehari-hari. Oke. Jadi kalau misalnya kita ulik dikit lagi tadi dibahas dari segi nada ya. Puisi Hutan 1000 Hektar ini tadi dibilang lebih penuh semangat gitu. Oke, sedangkan puisi Jalan-Jalan lebih nadanya tenang, reflektif, dan juga membawa rasa kita jadi ingin tahu. Oke, menarik. Kalau gitu, Rifki, bisakah disimpulkan dari kedua puisi ini? Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kedua puisi ini, bahwa kebahagiaan seringkali hadir di sekitar kita dalam perjalanan, dalam momen-momen sederhana, dan dalam hal-hal yang sering kita lewatkan. Entah itu keindahan alam liar seperti yang digambarkan dalam puisi Hutan 1000 Hektar, atau kehidupan kota yang tercermin seperti Jalan-Jalan. Oke, setelah membahas kedua puisi ini ya, kita tuh bisa melihat bagaimana puisi mampu menangkap esensi kehidupan sehari-hari, baik di dalam kota atau di alam. Puisi Hutan 1000 Hektar ini mengajak kita untuk melihat keindahan alam yang sering tersembunyi di balik hiruk-pikuk hutan. Sementara, puisi Jalan-Jalan mengingatkan kita bahwa bahkan momen sederhana seperti berjalan-jalan keliling kota bersama orang tersayang bisa menjadi pengalaman yang bermakna. Nah, keduanya ini juga mengajarkan satu hal penting. Kebahagiaan bukan soal tujuan, melainkan tentang perjalanan. Dan yang lebih penting, setiap perjalanan akan terasa lebih indah jika dilihat dengan mata yang ingin tahu dan hati yang terbuka. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Kalau kamu punya pendapat atau punya pengalaman tentang puisi ini, boleh banget berbagi dengan kita ya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Tetaplah menikmati perjalanan keindahan di setiap perjalananmu.